Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Roni Luhukai selaku dosen pembimbing hukum pemerintah daerah, dan saya Seto Angling Prihawan, kelas 31 Fakultas Hukum Pagi Universitas Widya Mataram akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik sentralisasi perizinan dalam UU Minerba ditinjau dalam perspektif otonomi daerah. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Roni selaku dosen mata kuliah. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin-poin penting yang akan saya paparkan. Di antaranya, 1. Tentang penjelasan UU mineral dan batubara. 2. Tentang dampak dan dari UU mineral dan batubara. 3. Konsep sentralisasi perizinan UU mineral dan batubara di pemerintahan daerah. 4. Yang terakhir, konsep sentralisasi UU mineral dan batubara di otonomi daerah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjelasan UU Minerba. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara atau yang disebut Minerba, alias UU Minerba. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 12/5/2020 ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU Minerba, diantaranya 1. Kewenangan pengelolaan dan perizinan terkait penguasaan minerba. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Menurut pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang disebut ESDM, Arifin Tasrif, meski kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. 2. Perpanjangan izin operasi. Revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan operasi kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 3. Peningkatan nilai tambah hilirisasi. Revisi UU Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral, dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. 4. Divestasi. Dalam revisi UU Minerba, pemerintah dan Komisi DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam pasal 112. 5. Wilayah pertambangan rakyat BPR diberikan lulusan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. 6. Revisi UU Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN, diantaranya pengaturan bahwa ex-WIUP dan wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perihal dampak dari UU mineral dan batubara. Dampak yang ditimbulkan dari adanya revisi UU mineral dan batubara sangat beragam. Undang-undang ini bersensi agar semua bahan baku mineral seperti emas, nikel,
biji besi, tembaga, dan batu bara mengalami proses nilai tambah sebelum diekspor. Selain itu, revisi UU Mineral Batubara juga berdampak pada masyarakat adat. Di antaranya, 1. UU Minerba yang baru menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Salah satu contoh yang masih berlangsung hingga saat ini adalah hilangnya wilayah masyarakat adat yang disebabkan oleh adanya izin dari negara kepada PT Nyumun Nusa Tenggara yang sekarang sudah berganti nama menjadi PT AMNT. 2. UU Minerba yang baru melenggangkan praktik korupsi di wilayah adat. 3. Sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam. 4. UU Minerba yang baru meningkatkan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat sekitar. 5. UU Minerba yang baru memberikan keistimewaan bagi pemegang konsesi tambang. Dalam pasal 169A dijelaskan bahwa KK dan PKP 2B diberi jaminan perpanjangan secara otomatis 2 kali 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Hal ini akan menambah panjang penderitaan masyarakat adat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep sentralisasi perizinan UU Mineral Batubara di pemerintahan daerah. Walaupun terkesan berdampak ke satu objek saja, revisi UU pemerintahan daerah, adanya sentralisasi perizinan dalam UU Minerba dalam konstitusi pemerintahan daerah membuat semakin kacau. Dalam pandangan mini fraksi, hampir semua menyetujui draft RUU Minerba kecuali fraksi Partai Demokrat yang menolak pengesahan karena alasan momentum yang tidak tepat di tengah fokus pemerintahan dan masyarakat terhadap pandemi. Perubahan yang paling tentu saja penyederhanaan izin. Hal ini terlihat jelas dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. UU Minerba yang baru ini bakal menjadi musuh banyak pemerintah daerah karena kewenangan daerah mutlak dikepras. Poin terakhir adalah sentralisasi perizinan UU Minerba di otonomi daerah. Sebelumnya, UU Minerba telah membuat pemerintah daerah kacau. Namun, tak selamanya otonomi daerah membawa dampak negatif. Positif bagi pembangunan di sektor industri mineral dan batubara misalnya. Otonomi daerah justru membawa kendala tersendiri sebab penerbitan izin di tiap daerah bisa berbeda. Belum lagi pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat menjadi sangat kurang. UU Minerba baru ini malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal aspek perizinan maupun pengawasan kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Dalam UU Minerba, daerah kini tak lagi berwenang mengeluarkan izin tambang, operasi, produksi. Menurut Bambang, hal itu tidak sejalan dengan gagasan awal otonomi daerah. Ia mengingatkan pelaksanaan otonomi daerah dalam penerbitan perizinan seharusnya bisa mempermudah pengurusan izin. Ia menuturkan otonomi daerah dibuat untuk memudahkan pengusaha agar tidak perlu mengurus izin ke pemerintah pusat, cukup ke pemerintah daerah setempat. Sekian
Presentasi saya, Seto Anggelit Priawan, kelas pagi Hukum 31 Universitas Widya Mataram. Bila banyak kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.